Qala Abu Hurairah meriwayatkan lagi, menceritakan lagi, walau da'at alaihi ayyuftina lafutina. Kalau sekiranya emaknya itu berdoa agar terkena fitnah dia, maka pasti dia akan terkena fitnah. Qala diceritakan lagi oleh Abu Hurairah, wa kana ra'i dhni ya'wi ila dairihi qala fa kharajat imra'atun minal qaryati wa waqa 'alaiha ar-ra'i fa hamalat fa waladat gulama fa qila laha ma hadha qala min sahibi hadha ad-dair qala faja'u bi fuusihim wa masahihim fanadau fasadafu yusalli falam yukallimhu qala fa akhadhu yahdimuna dairahu falamma ra'a dzalika nazala ilaihim faqalu lahu sal hadhi qala fatabassama thumma masaha ra'sa as-sabi faqala man abuk qala abi ra'id dha'n falamma sami'u dzalika minhu qalu nabni ma adamna min dairika bidh-dhahabi wal fiddah qala la walakin a'iduhu turaban kama kana summa ala. Betul lah apa yang didoakan oleh emaknya. Suatu ketika datanglah satu orang pelacur ke tempat peribadatan, dirayunya Juraid nih, tapi tak berhasil. Iyalah, dia ini ahli ibadah, dia khusyuk, sambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak tergoda dengan wanita cantiknya tadi. Cuma di dekat situ ada pengembala kambing yang biasa berteduh, yang biasa berada di dekat tempat peribadatan Juraid. Wanita pelacur itu pun menggoda pengembala kambing, sampailah terjadi hal yang sesuai diinginkan oleh pelacur. Hamil dia, lahirlah anak laki-laki. Sudah lahir anak laki-laki, dia datang kepada masyarakat. Woi, kau tahu dak? Ini anak siapa? Ini anak tukang zikir tu, tukang ibadah tu, anak Juraid. Tak lengah orang kampung langsung robohkan tempat ibadah. Bengak-bengak aja di ibadah ni. Cuma buat topeng robohnya, langsung diroboh. Ketika itu Juraid sedang sholat. Selesai, dia pun senyum nengok orang ramai. Nah, komiko ni ribut-ribut. Adik kau salah agak, bahasa kita macam itulah. Di sini tak ada kata-kata lagak tu. Miku salah agak. Aku tahu kelakuan di kau. Tengok tu siapa tu? Perempuan ni ngaku bahwa ini anak-anak di kau. Berzina maksudnya Juraid. Maka Juraid melihat wanita itu senyum, nengok anak itu senyum. Dipegang. Kalau dalam satu riwayat kepalanya dipegang, diusap. Sebagian riwayat yang lain mengatakan di perutnya, diusap. Yang jelas bayi itu diusap dengan tangannya. Setelah itu dia ditanya kepada bayi itu, bapak kau siapa? Nah, ditanya dengan bayi. Apa jawab bayi ini? Bayi bisa cakap, wah ini ahli ibadah luar biasa pak. Bapak kau siapa? Kata bayi ini, bapak aku tukang pengembala kambing. Orang sekampung tuh tahulah siapa pengembala kambing di situ, yang sering di situ. Orang kampung semua minta maaf kepada Juraid karena dia sudah salah sangka. Tapi apa yang terjadi? Fitnah itu tetap kena kepada dia. Sebab apa? Sebab emaknya telah berdoa untuk dia karena sakit hati. Padahal dia orang baik. Ngapa kena fitnah seperti itu? Karena dia memperlakukan emaknya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, walaupun kita ni baik, ahli ibadah, mak itu kita durhakai, siaplah. Tak salah apa-apa aku dong, tapi kena penjara. Itu sebabnya apa tuh? Salah satu di antaranya mungkin dia durhaka dengan mak. Ada kesalahan yang menyebabkan maknya ni geram, marah. Celakolah ni kau, habis sudah. Dia tak boleh main-main dengan mak kita ni. Cakap dia ni kalau dah dizolimi oleh anak, itulah yang akan menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bayi ini memang termasuk bayi yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallamu fil mahdi illa salah satu. Jadi di dunia ini tidak ada bayi yang berbicara kecuali 3.
Kata Nabi. Pertama, Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Itu bayi yang bercakap pertama. Yang kedua, bayi yang sudah dipegang oleh Juraid. Kemudian ditanya. Yang ketiga adalah bayi yang sedang menyusu. Bayi yang sedang menyusu, kemudian emaknya nengok. Ada seorang laki-laki yang gagah, pakaiannya bagus, kendaraannya indah, lewat seperti pejabat ya. Menurut pandangan emaknya dia ini orang sukses. Kata emaknya sambil nyusui anaknya, jadilah anakku macam dikau. Semoga anakku jadi macam dia. Apa jawab anak? Ketika dia menyusu itu dicabut susuannya dari emaknya. Mulutnya itu dicabut dari puntir susu emaknya. Dia cakap, aku tanda macam itu doh. Semoga aku tak jadi macam dia. Terus dia nyusu balik. Lewatlah satu orang perempuan. Aduh mak, kena ajo perempuan tuh, kena pijak-pijak, kena tendang. Maka emaknya berdoa, ya Allah janganlah jadikan anak aku macam dia. Ketika itu bayi itu langsung memutuskan susuannya dengan emaknya. Dia cakap, jadikanlah aku macam dia. Terus bayi itu ditanya dengan emaknya, apa ngentam nih kau nih? Aku doa yang elok agar kau jadi orang macam orang pertama nih. Kau cakap tidak pula. Kau berdoa sebaliknya. Aku berdoa agar tidak menjadi orang yang macam itu, yang kena tendang-tendang, kena pijak. Adik kau minta pula jadi macam itu, apa ngentam? Kata bayi itu, laki-laki yang dalam pandangan emak tadi elok, bagus, dia adalah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu orang laki-laki yang menjadi pemimpin, tapi dia pemimpinnya diktator. Laki-laki itu adalah seorang pemimpin yang kelakuannya itu adalah diktator. Ketika dia memimpin, dia menjadi pemimpin diktator. Maka anak itu tak mau jadi seperti itu. Terus ngapu pula, aku minta seperti mana wanita yang ditendang, yang dipijak, yang dihina itu. Karena wanita itu adalah wanita yang solehah. Dia tidak melakukan zina, tapi dia dituduh melakukan zina, sehingga dia teraniaya dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 anak inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bercakap. Selain itu tak ada. Ini bisa kita pahami dengan baik macam mana seharusnya seorang anak memperlakukan orang tuanya. Ketika orang tuanya doa untuk anak salah, anak boleh lain berbeda dengan emaknya. Kalau emak doanya untuk ya Allah jadikanlah anak aku anggota dewan macam dia ni, rupanya dia korupsi. Anak boleh minta doa yang lain. Ya Allah usahlah aku jadikan anggota dewan macam dia yang tukang korupsi. Boleh dia minta berbeda dengan emaknya. Jadi jangan pula emak berdoa yang menurut logikanya bagus, pandangannya bagus, tapi anak tahu bahwa dia ini zalim. Usah pula diaminkan, amin. Usah pula diaminkan yang seperti itu. Doa yang berlainan. Doa yang berlainan untuk kebaikan dirinya. Bermakna juga bahwa seorang ibu, seorang emak, jadi orang tua ini tidak baik, tidak layak mendoakan keburukan untuk anak-anaknya. Tidak layak mendoakan keburukan untuk anak-anaknya, sekalipun anaknya ini membuat hatinya panas, membuat dia geram, marah, tetap doanya adalah doa kebaikan-kebaikan untuk anak.